Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewangga Sindaki Fatur Rahman dari kelas SID dengan NIM 10 20 9243 0073. Di sini saya akan mempraktekkan store prosedur, trigger, dan DCL. Yang pertama, kita bisa langsung buka saja untuk selnya. Kemudian langsung create database saja. Untuk teks 1 dan teks 2 itu bisa langsung copy saja. Ya, lanjut ke teks 2, yaitu untuk input data atau DML. Sebelum ke teks 2 ini bisa lihat dulu, sudah ada 3 tabel. Nah, ini sudah masuk. Ini juga sudah masuk yang kedua. Lalu teks yang ketiga, kita bisa langsung saja membuat trigger. Menambahkan trigger di tabel log transaksi obat ketika terjadi transaksi di tabel transaksi obat. Jadi di sini langsung aja ke trigger. Untuk penampakan triggernya bebas. Insert, terus karena ini perintahnya setelah masukkan data, jadi di sini menggunakan after insert di tabel transaksi obat, lalu row dan perintah ketika setelah insert, yaitu log obat, log transaksi,
ID dimana menggunakan ID transaksi dan total harga. Dimana values-nya berasal dari new ID transaksi yang dimasukkan user dan jumlah obat yang dimasukkan user dikalikan dengan ini menggunakan subquery, yaitu select harga obat dari from obat 03 dari tabel obat, dimana ID obat itu sama dengan ID obat yang baru masuk ke transaksinya. Ini ID obat yang baru. Jadi bisa langsung ditutup saja. Nah, seperti ini untuk triggernya. Kemudian setelah membuat trigger bisa langsung dicoba input seperti di PDF. Nah, jika memasukkan seperti ini di tabel transaksi, itu akan bertambah data yang paling bawah ini 4.101.24 dan di tabel log transaksi juga akan masuk data dari trigger seperti di sini. Kemudian yang selanjutnya itu store procedure. Store procedure di sini langsung saja buat prosedur. Terus diberi penamaan bebas. Di sini saya menggunakan nama tambah obat. Lalu langsung saja beri parameter. Misalkan P. Parameternya di sini ada ID pasien. Tipe datanya integer. Lalu parameter berikutnya ada ID obat, integer, dan parameter yang terakhir itu ada jumlah obat. Integer. Setelah buat parameter, langsung saja tutup kurungnya dan lanjut ke perintah insert. Ini adalah perintah untuk memasukkannya, yaitu insert into transaksi obat. Di sini kita akan masukkan ID pasien, ID obat, dan jumlah obat, dimana values-nya itu berasal dari parameter ini. Jadi parameter dan kolomnya disesuaikan urutannya. Nah, seperti ini. Ini untuk store prosedurnya. Bisa saja langsung dipraktekkan. Ini contohnya langsung di call saja. Call tambah obat, terus dalam kurung di sini ada contohnya 2.103.5 seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Coba lihat from transaksi. Ini yang terakhir. ID pasiennya 2, ID obatnya 103, jumlah obatnya 5. Kemudian karena di sini sudah masuk, otomatis trigger pun bekerja
Nah, di trigger pun ada data baru karena ada data transaksi baru yang masuk 25 15.000. Kemudian untuk teks yang kelima yaitu membuat user. Cara membuat user yaitu langsung saja create user, terus beri nama. Di sini menggunakan nama mahasiswa, nama teman, lokal host karena berada di local host, dan identified ini untuk memasukkan password by misalkan passwordnya user 123. Nah, usernya sudah jadi. Terus kita sebelum kita pakai, kita yang pertama itu user hanya bisa insert, berarti kita beri privilege insert untuk user ini di database obat titik bintang untuk seluruh tabel kepada ini usernya seperti ini. Nah, sudah. Kemudian user yang kedua hanya bisa select. Ini sama seperti ini, copy saja, tinggal diganti namanya gini. Nah, lalu untuk ininya kita ubah hanya bisa select seperti ini. Kemudian kita bisa keluar saja dari sini, terus masuk ke user yang pertama yang hanya bisa insert. Langsung passwordnya dimasukkan yaitu user 123. Nah, ini sudah masuk ke user Dewangga yang pertama, langsung pakai tabel obat. Nah, di sini user hanya bisa insert data. Untuk membuktikan insert data, kita akan masuk ke database, insert into, kita akan membuat masuk ke transaksi obat. Itu transaksi obat, values-nya jadi pasiennya 5, jadi pasiennya 3, terus ID obatnya 101, jumlah obatnya 10. Coba. Nah, ini user bisa insert, very okay, cuman ketika select dia tidak bisa. Nah, select denied karena memang tidak diberi akses. Kemudian lanjut ke user yang kedua. Passwordnya yang tadi dimasukkan. Nah, di sini sudah masuk ke user yang kedua, dimana user bisa select tapi tidak bisa insert. Ini bisa kita coba lagi yang tadi insertnya. Satu, 102, 10. Ini untuk user yang kedua tidak bisa insert karena command denied, tidak diberi akses. Namun user kedua itu bisa select. Nah, seperti ini. Ini tadi inputannya dimasukkan oleh user 1 yang bisa insert tapi tidak bisa select. Kemudian sudah. Mungkin sekian praktek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.